adik-adik, selamat hari Minggu dalam acara Bina Iman Anak Virtual Session 4. Oke, bersama kakak Frater Ure dan kakak Frater Irfan akan menemani adik-adik dalam keceriaan Bina Iman Anak bersama. Ya, benar sekali Frater Irfan. Ya, adik-adik semua, pada hari Minggu yang lalu kita telah merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan pada hari ini kita juga merayakan Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan pada Biaf kali ini kita memiliki tema yang baru. Masih ingat tidak Biaf yang kemarin? Kita punya tema Aku Berbuah di Dalam Yesus. Dan pada Biaf kali ini tema baru kita adalah Menjadi Laskar Kristus. Ya, benar sekali Frater Irfan. Namun sebelum itu, kakak Frater mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Kita ajak Tuhan Yesus yuk hadir dalam katekese kita pada hari ini. Yuk kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dan kami berjumpa lewat virtual. Tuhan, kini kami ingin melakukan kegiatan Bina Iman Anak virtual. Berkatilah kami agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami mohon semoga kegiatan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kami. Tuhan Yesus, ini doa kami sampaikan kepadamu, sebab Engkaulah yang meraja bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Oke adik-adik semua, sekarang saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sekaligus merenungkan Sabda Tuhan. Oke adik-adik semua, ya pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan Sabda Tuhan. Untuk itu, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Adik-adik semua, duduk yang manis. Kita siapkan kitab suci untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama membuka kitab suci yang akan kita renungkan pada hari ini. Pada hari ini kita akan merenungkan bacaan tentang perintah untuk memberitakan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus berkata kepada mereka, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan bersama sabda Tuhan. Sekarang kita akan merenungkan sabda ini untuk mendapatkan pesan-pesan yang baik untuk hidup kita. Nah, kakak Frater ada pertanyaan untuk Frater Ure. Dan mungkin saja adik-adik juga punya pertanyaan. Pertanyaannya apa, Frater Irfan? Ada satu nih, Frater. Jadi di Injil nih tertulis bahwa yang bertemu dengan Yesus itu ada 11 murid. Pada ayat 16 kan ya, Frater Irfan? Iya, ayat Ya. 16. Ayat 16. Kan kita tahu murid Yesus kan ada 12 yang disebut rasul. Kok kenapa hanya 11 murid yang bertemu Yesus pada waktu itu? Ya, benar sekali, Frater Irfan. Apakah adik-adik masih ingat? Setahu kakak kan, kakak juga tahu nih, Frater Irfan, jumlah murid Tuhan Yesus kan 12. Tapi satunya ini yang tidak ada bersama-sama dengan ke-11 murid ini. Jadi, apakah adik masih ingat siapa nama murid yang mengkhianati Tuhan Yesus? Frater Irfan tahu gak? Tahu. Nah, namanya Yudas Iskariot. Ya, benar sekali, Frater Irfan. Yudas Iskariot ini tidak termasuk ke dalam kisah ini. Yudas Iskariot pada waktu itu sebelum Yesus disalibkan, Yudas Iskariot bunuh diri, Frater Irfan. Dia keluar dari kelompok murid Tuhan Yesus. Jadi dia karena merasa bersalah, dia akhirnya pergi bunuh diri. Namun sampai sekarang akhirnya dalam Injil disebutkan 11 murid saja yang bertemu dengan Yesus. Oh ya, Frater Ure. Antusias ya. Lalu ginilah, Frater Ure. Kan hari ini tema kita menjadi laskar Kristus. Ya, benar sekali, Frater Irfan. Lalu gimana kita bisa mendapatkan pesan-pesan dari Injil hari ini dengan tema kita pada hari ini? Ya, benar sekali, Frater Irfan. Untuk adik-adik semua, kita telah mengetahui bersama bahwa tema kita hari ini adalah, apakah adik-adik masih ingat? Masih ingat kan? Yaitu menjadi laskar Kristus. Ya, benar sekali, Frater Irfan. Coba kakak akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Ya, adik-adik semua, jangan lupa buka kitab suci khususnya pada ayat 19. Ya, kita baca bersama-sama, Frater Irfan. Ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, apakah adik-adik semua sudah membacanya? Ya, kakak berharap sudah. Ya, adik-adik semua, kira-kira apa pesan Tuhan Yesus berdasarkan Injil pada hari ini? Pesan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus mau agar adik-adik dan juga kakak-kakak semua di sini, Frater Irfan, untuk menjadi pribadi yang siap diutus kemanapun. Karena setelah Tuhan Yesus mengutus Rohnya yang kudus, Tuhan Yesus juga menyuruh kita untuk menjadi saksi-saksi atas kebangkitannya. Seperti itu, Frater Irfan. Jadi gitu ya, Frater. Dan kita harus menjadi laskar ya. Ya, benar sekali, Frater Irfan. Kita harus menjadi laskar. Laskar yang berani, kuat, apalagi semangat dan bersuka cita. Ya, benar sekali. Juga setia. Ya, benar sekali, menjadi murid Tuhan Yesus kan kita harus tetap setia sampai akhir. Ada pesan terakhir nih buat adik-adik semua, Frater Apa Irfan. Coba dibuka ayat 20 pada ayat terakhir. Di sini disebutkan. Yuk kita baca bersama-sama, Frater Irfan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, ini kata-kata Yesus ya, Frater. Benar sekali, Frater Irfan. Ini kan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus mau menguatkan murid-muridnya. Jadi seperti murid-muridnya, Tuhan Yesus juga mau menguatkan kita juga agar kita tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap berani untuk menjadi
Laskar Kristus. Seperti itu Frater Irfan pesan kita untuk hari ini ya. Semoga pesan-pesan kita ini sangat berguna buat adik-adik kita. Halo adik-adik semua, salam jumpa lagi dalam sesi Aku, Kamu, Kreatif bersama kakak Frater Dus. Adik-adik semua, pada season yang kali lalu kita telah ditemani oleh kakak Frater Ure. Tapi dalam season kali ini adik-adik semua kita akan ditemani oleh kakak Frater Faro. Kira-kira apa ya yang akan kita lakukan dan apa yang kita buat pada season kali ini? Ada yang tahu? Nah, pada season kali ini kita akan membuat mahkota dari kertas origami seperti ini. Bisa dilihat kan adik-adik? Nah, adik-adik penasaran kan bagaimana cara membuat mahkota dari kertas origami ini? Nah, langsung saja kita bersama kakak Faro akan membuatnya. Kakak Frater Faro, tok 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 tok. Halo adik-adikku yang terkasih, kembali lagi dengan Frater Faro dalam sesi Aku, Kamu, Kreatif. Dalam sesi kali ini kita akan membuat mahkota Laskar Kristus sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Frater Dus yang tadi. Oke, langsung saja bagaimana proses pembuatan mahkota Laskar Kristus? Mari kita laksanakan. Sebelum kita membuat mahkota Laskar Kristus, Frater akan memperkenalkan bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama ada kertas origami berbagai warna. Kakak di sini menggunakan warna hijau, biru, pink, kuning, hitam. Semuanya ada dan terserah dari adik-adik sekalian mau siapkan warna apa saja terserah. Namun kakak sendiri mempersiapkan banyak warna. Kemudian yang kedua ada lem kertas. Kemudian yang berikut ada gunting, dan yang terakhir ada staples atau biasa yang kita kenal dengan hektar. Oke, langsung saja mari kita bersama-sama membuatnya. Baik adik-adik, yang berikut kita akan melipat kertas origami ini. Yang pertama kita letakkan seperti ini. Kemudian kita membaginya menjadi dua bagian dan bentuk segitiga seperti ini. Hal ini berguna untuk membuat garis lurus seperti ini. Kemudian kita lipat kembali ke dalam lurus dengan garis yang telah kita buat. Kemudian kita ambil bagian ini, kita naikkan ke atas. Tutup. Iya. Yang berikutnya lagi, kita melipatnya lagi seperti ini. Dan jadilah seperti ini. Seperti ini. Oke. Dan kemudian kita akan membuat beberapa kertas lagi seperti ini. Baik mau pilih warna biru, warna hijau, dan lain sebagainya. Kakak akan mengambil warna biru.
Tada! Akhirnya kakak Frater telah menyelesaikan lipatannya. Kakak Frater telah membuat 2, 4, 6, 8 lipatan karena sesuai dengan ukuran kepala Frater. Ukuran kepala Frater itu besar loh, sehingga membutuhkan 8 ya. Oke. Yang berikutnya kita akan menggabungkan setiap lipatan. Yang pertama, kita membuat seperti ini. Kita membuka sedikit bagian depannya, kemudian kita masukkan seperti ini ke dalam bagian yang ini. Nah, setelah itu kita gabungkan seperti ini. Kita gabungkan seperti ini. Nah, jadikan seperti ini. Bisa lihat adik-adik. Nah, kemudian kita buat lagi. Kita akan merekatkannya dengan staples. Kita akan menghektarnya. Nah, kita akan membuat seperti ini. Seperti ini ya. Nah, jadikan supaya dia tidak mudah terlepas. Oke, berikutnya lagi kita akan membuat yang lain. Ya, adik-adik, hasilnya seperti ini. Dan kemudian kita akan menggabungkannya kembali seluruhnya seperti ini, sesuai dengan ukuran kepala ya. Dan terakhir kita akan menghektarnya bagian belakang. Jadi deh. Iya, coba Frater pakai. Iya. Oke kan? Nah, adik-adik, belum selesai. Kita akan membuat salib Kristusnya. Mari kita buat ya. Berikutnya, kita akan mengambil kertas ini dan membuat salib Kristus. Pertama, kita lipat kertas menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian kita lipat lagi seperti ini, dan kita mengguntingnya ya, ya seperti ini. Dan yang berikutnya kita akan menggunting dari sini seperti ini. Sampai di sini kita gunting ke samping ya. Dan hasilnya seperti ini. Tada, salib Kristus. Dan kemudian kita mengambil lem biar yang putihnya berada di depan. Setelah itu kita akan seperti ini.
Ya, nah hasilnya seperti ini adik-adik. Ya, hasilnya seperti ini. Coba kakak pakai ya. Ya, bagus kan? Keren kan? Sudah siap menjadi Laskar Kristus seperti Frater? Baik adik-adik, Frater Faro telah menyelesaikan pembuatan mahkota Laskar Kristus. Oleh karena itu, adik-adik di rumah harus membuatnya juga. Sampai ketemu kembali di sesi yang berikutnya, kita akan membuat yang lain. Selamat mencoba! Nah adik-adik, saatnya kita Games Ceria. Kira-kira pada Games Ceria ini kita mau buat apa ini, Frater? Game kita kali ini adalah Tralala-lala-lero. Tralala-lala-lero? Iya, Bagaimana itu gerakannya? ada gerakannya. Jadi sebentar kita akan menyanyi dan menari. Oh, menyanyi, bernari, ya. Oke, bagaimana? Atau apakah kita harus memberikan contoh dahulu? Harus itu kita memberikan contoh kepada adik supaya kita bisa bermain bersama. Oke. Jadi contohnya seperti ini adik-adik. Ikutin dari rumah ya adik-adik. Ayo berdiri semua. Ayo Ya, berdiri. siap-siap ya. Siap. Kita mulai. Oke. Tralala-lala-lero, tralala-lala-lero, tralala-lero, lero, la-la-la. Tralala-lala-lero, tralala-lala-lero, tralala-lero, la-la. Bum, 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 bum. Nah, begitu gerakannya. ya. Iya, oke. Bisa diikutin ya adik-adik, pelan-pelan saja terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan mulai permainan ini. Kita ajak kedua Frater Ure dan Frater Dusta. Ayo, gabung. Nah, ya. Kita akan mulai permainan kita. Bisa ikutin dari rumah ya adik-adik. Sekian. Dadah. Oke adik-adik semua, ya Frater Irfan tak terasa bahwa kegiatan kita pada hari ini akhirnya sampai pada akhirnya juga ya Frater Irfan. Iya benar sekali Frater Ure. Dan kira-kira apa pesan penutup untuk adik-adik sekalian? Untuk adik-adik di rumah ya Frater Irfan. Ya sekedar kita mengingatkan lagi ya, apa pesan-pesan Injil yang barusan kita renungkan bersama pada hari ini. Ya adik-adik semua, hari ini kita dengan tema menjadi Laskar Kristus kan Frater Irfan. Ya untuk itu adik harus mengingat pesan Tuhan Yesus hari ini, harus menjadi Laskar Kristus, mewartakan saksi kebangkitan, menjadi saksi kebangkitan ya Frater Irfan ya, maaf adik-adik. Ya untuk itu adik-adik bisa melakukan hal konkret seperti membantu orang tua, menolong teman yang sakit, apalagi ya Frater Irfan, Berdoa. ya berdoa, juga berderma, mengikuti sekolah minggu, membaca kitab suci juga ya Frater Irfan. Untuk itu adik-adik harus tetap semangat, bersukacita dan tetap berani. Ya, terima kasih Frater Ure. Ya. Itu pesan-pesan terakhir, pesan-pesan penutup dari Frater Ure. Dan sebelum kita berpisah, alangkah baiknya kita berdoa penutup. Ya.
berdoakan dipimpin oleh Frater Ure. Oke, terima kasih Frater. Yuk, Frater Irfan, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk adik-adik semua, yuk kita berdoa, ambil sikap yang pantas, kita tutup mata, kita katupkan tangan untuk kita berdoa. Yuk kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas bimbinganmu kepada kami pada hari ini bersama adik-adik kami. Kami sangat berterima kasih ya Bapa atas semua hal yang boleh kami alami bersama pada hari ini. Berdoa bersama, bernyanyi bersama, menari bersama, bergembira bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, berkatilah kami agar apapun yang telah kami renungkan bersama pada hari ini senantiasa menguatkan kami untuk menjadi laskar Kristus yang sejati. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau mendengar dan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Oke adik-adik semua, terima kasih ya Frater Irfan, terima kasih adik-adik semua. Ya, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Salam jumpa lagi dalam Bina Iman Anak Virtual Season 5. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Yesus Engkau penebusku, Yesus Engkau penolongku, Yesus Engkau sahabatku, Engkau Raja di hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Saksikan terus Bina Iman Anak Virtual Season 5.